عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. سورة الفتح. بالهدى ودين الحق. Allah mengutuskan para nabi membawa huda wa dinil haq. Huda ilmun nafi'. ودين الحق عمل صالح. علم نافع dan عمل صالح. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur masih diizinkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk sama-sama melanjuti dan mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulang lagi, setiap anda mendengar nama Rasulullah wajib balas salawat. Jangan jadi manusia yang kikir, yang pelit. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima wahyu yang pertama, saya sedikit kembali kepada bahasan kita yang lalu tentang sejarah Ka'bah. Harus kita fahami sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahli sirah, sebagaimana Imam Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, dan para ulama-ulama yang lain yang menulis tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibn Kathir. Pertama yang membangun Ka'bah itu, atau istilah lain, Ka'bah itu pernah dibangun 10 kali. Yang pertama malaikat dengan perintah Allah. Yang kedua Nabi Adam. Yang ketiga keturunan Nabi Adam. Yang keempat Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kelima ada keluarga yang dikenal dalam sejarah Al-Amaliq atau Al-Amaliq. Kemudian yang keenam adalah Bani Jurhum. Kalau masih ingat pertemuan yang sudah lalu, kita berbicara tentang Jurhum, yang Nabi Ismail nikah dengan wanita dari keluarga Jurhum. Yang ketujuh adalah Qusay ibnu Kilab, yang termasuk salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat nama itu? Lupa nama Rasul ya. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Ini salah satu, ini Qusay ibnu Kilab, kakeknya Rasul yang membangun Al-Ka'bah ke-7 kali. Yang ke-8 bangunan Quraisy. Dan Quraisy ini bersepakat
tidak dibolehkan untuk masuki kepada bangunan Kaabah itu kecuali harta yang halal. Cuba bayangkan jamaah sekalian, kuffar Quraisy orang kafir tapi sangat berhati-hati tidak mau masuki dalam bangunan Kaabah kecuali harta yang halal. Karena di antara kuffar Quraisy ada yang menggunakan riba, ada yang menggunakan zina, ada yang jual minuman keras, khamar. Jadi kalau dia datang mau kasih sumbangan untuk Kaabah, oh antum ahli riba, tidak boleh terima. Oh ini harta dia tidak jelas, tidak halal. Sangat diperhatikan. Sampai mereka membangun Al-Kaabah yang terpaksa tidak sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, bangunan Kaabah yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam beda sama yang sekarang. Dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Kaabah itu tidak ada Hijr Ismail. Sekarang ada, sekeliling Kaabah kan ada Hijr Ismail. Dulu masuk dalam Kaabah, bangunan Kaabah. Jadi Kaabah dulu lebih lebar, lebih luas. Dan dua pintu. Yang kita lihat pintu sekarang yang agak ke atas, hanya orang yang tertentu boleh masuk. Dulu di zaman Nabi Ibrahim dua pintu dan dua-duanya di bawah. Satu masuk dari Hajarul Aswad dan boleh orang-orang semua umat Islam masuk salat di dalam terus keluar dari seberangnya lewat. Tapi begitu datang zaman Quraisy, karena harta yang terkumpul modal untuk membangun Al-Kaabah itu tidak mencukupi untuk membangun sesuai bangunan Sayyidina Ibrahim. Akhirnya terjadi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan hadisnya. Quraisy sesudah membangun Al-Kaabah sudah hampir jadi, tinggal hanya mengangkat Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Mulai ribut antara keluarga Quraisy. Siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan untuk menaruh Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Hampir mau terjadi pembunuhan antara keluarga Quraisy. Sampai ada seorang tua, ahli hikmah, orang hakim, orang dewasa, orang faham, menyampaikan kepada keluarga Quraisy, jangan gara-gara Hajarul Aswad akhirnya menjadi banyak kurban. Terus apa jalan keluarnya? Kita nunggu satu orang. Yang pertama orang masuk dari pintu Bani Syaibah itu yang menjadi hakim. Belum selesai masalah ini, yang masuk lewat pintu itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung semua keluarga Quraisy, as-sadiqul amin, as-sadiqul amin, orang yang jujur dan amanat. Kita sudah terima apa yang dia utuskan sebagai dia hakim, kita terima. Ini belum dibahas, belum dibicarakan. Dia langsung sudah dari awal sudah terima, karena yang datang adalah Muhammad SAW. Dikenal. Umur Rasulullah SAW waktu itu 35 tahun. Rasulullah SAW mengambil rida macam pakaian ihram, ditaruh dan diangkat Al-Hajarul Aswad. Di setiap bagian disuruh kabilah-kabilah, pemimpin kabilah ambil bagian dari ihram itu. Kemudian Rasulullah sendiri mengangkat, taruh di tempatnya. Ini sebuah kejadian agar terbukti kuffar Quraisy sangat percaya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat percaya. Malah sudah dikenal namanya As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur dan amanat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pertemuan yang lalu berapa kali kita sampaikan bagaimana keluarga Quraisy dan keluarga Arab sangat mengagungkan Al-Kaabah. Begitu datang Rasulullah, termasuk juga salah satu orang yang mengagungkan Al-Kaabah. Seharusnya menurut akal yang dewasa, akal yang terbuka, akal yang cerdas, kalau memang Nabi Muhammad mengagungkan Al-Kaabah, kenapa tidak diikuti oleh Quraisy? Karena Quraisy mengagungkan Al-Kaabah. Kalau Nabi Muhammad memusuhi Al-Kaabah, wajar kalau mereka tidak berislam.
Tapi kenapa sama-sama mengagungkan Al-Ka'bah, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW? Itu yang namanya bukan buta mata, tapi buta hati. Rasulullah SAW sudah terjadi hal ini hampir sebelum turun wahyu pertama, sebelumnya 6 bulan. Ada riwayah di bulan Rabiul Awal, ada yang berkata pertama pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril adalah 12 Rabiul Awal. Sebelum masuknya puasa kurang lebih 6 bulan. Kalau kita hitungkan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani 1, Jamad 2, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan 6 bulan. Selama 6 bulan sebelum turun wahyu, Rasulullah SAW suka berkhalwah. Apa itu khalwah? Duduk sendiri karena melihat kondisi dan keadaan di Makkah sangat mesedihkan. Melihat banyak orang menyembah selain Allah, batung-batung, tidak mengagungkan Ka'bahnya yang sebenarnya, membuat Rasulullah lebih suka berduduk sendirian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa beribadah? Belum ada perintah, belum ada wahyu. Allah ilhamkan Nabi Muhammad beribadah. Ada ilham. Tafakkur. Bertafakkur, memfikirkan dengan kekuasaan Allah dan alam cipta Allah Subhanahu wa taala. Sampai melihat mimpi-mimpi. Apapun yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi, besoknya terjadi nyata. Ini juga tanda pertama Nabi Muhammad sebagai Nabi. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ar-ru'yatus salihah, mimpi yang salih. Kalau dalam ru'ya, kalau dalam mimpi yang tidak ada artinya atau tidak ada intinya, itu namanya mimpi. Bisa boleh dari syaitan. Tapi kalau ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ru'ya? Karena boleh saja orang mukmin yang menjadi orang jujur dalam kehidupannya, Allah memberikan khabar gembira lewat ru'ya, mimpi. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah satu malam Rasulullah SAW melihat ke atas, ke langit, dengan suara keras dipanggil, "Anta Rasulullah wa ana Jibril." Engkaulah Rasulullah dan saya Jibril. Tapi dia melihat kanan kiri tidak menampak siapa-siapa. Habis itu mulai Rasulullah SAW beriktikaf. Dulu tidak ada istilah iktikaf, tapi yang dulu ada istilah khalwah. Khalwah itu duduk sendirian di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa. Rasulullah suka membawa makanan dari rumah Siti Khadijah yang mencukupi beberapa hari untuk dia makan. Ambil kurma sama air sama roti, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Dia duduk di Ghar Hira, sebuah gua yang namanya Hira. Rasulullah SAW duduk di situ. Bermalam-malam, begitu habis makanannya, ambil lagi, balik ke Siti Khadijah, balik lagi. Sampai terjadi satu malam Rasulullah SAW lagi di gua Hira berzikir, dan dengan ilhamnya Allah dia beribadah kepada Allah lewat ibadah tafakkur. Turunnya malaikat Jibril. Peristiwa yang seperti ini bagi Rasulullah peristiwa yang cukup luar biasa, membuat Rasulullah sendiri kaget, terkejut. Ini ada apa? Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra." Nabi kita Nabi Muhammad seorang ummi. Ummi apa artinya? Tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Ummi. Dan banyak di negeri Arab di saat itu banyak yang ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis. Dan itulah ada hikmahnya, agar jangan besok ada manusia berkata, "Oh, Quran ini buatan Nabi Muhammad." Oh, tak pandai nulis, tak pandai baca. Jadi tidak ada alasan bagi manusia Quran ini buatan Nabi Muhammad. Tidak ada. Karena sudah semua negeri Arab
termasuk Quraisy, mereka tahu Rasulullah tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, iqra." Rasulullah SAW jawab, "Ma ana biqari." Karena saya mendengar satu ceramah, karena dia mungkin barangkali belum boleh bahasa Arab, dia langsung terjemahkan, "Ma ana biqari," saya tidak mau baca. Oh, bukan begitu Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud "ma ana biqari" adalah saya tidak pandai baca, tidak boleh baca. Bukan saya tidak mau baca. Ini kan maksiat kalau tidak boleh baca. Ini kan tafsiran orang karena tidak mengerti bahasa Arab. Sampai 3 kali, "Iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari," saya tidak pandai baca. Kata malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat, sungguh barangkali kita semua sudah hafal, tapi apakah sudah faham? Ini 5 ayat. Selama umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya mempraktik kata Allah ini, akan maju dan makmur. Bagi ayat ini tidak dibolehkan bagi kita umat Islam tidak pandai baca. Iqra, bacalah. Harus pandai baca. Kenapa kita melihat sekarang umat manusia, apalagi di negeri barat, kalau kita lihat orang barat datang kemari ke negeri kita atau di mana saja, mereka sangat menjaga waktu dan masalah baca. Jadi kalau dia menunggu di airport sambil menunggu take off pesawat, baca buku. Kadang dia pesan makanan di restoran sambil menunggu makanannya dihantar, dia baca. Kalau kita apa? Tidur. Beda. Oleh karena itu jangan heran kalau orang barat maju dalam kehidupannya, sukses, berhasil, karena mereka mempunyai wawasan ilmu yang cukup banyak. Kita umat Islam sayang sekali Quran saja tidak pandai baca. Kalau Quran tidak pandai baca. Kalau surat khabar, Masya Allah, surat khabar baca terus, tidak bosan, dari pagi sampai malam kita masih baca. Habis halaman buka masih terus. Quran satu halaman kita baca, satu muka kita baca, sudah langsung capek sama Al-Quran. Praktiklah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wujudkanlah menjadi umat pandai baca. Tidak boleh tinggalkan Al-Quran, apalagi Quran dan ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu kehidupan kita, ilmu di rumah tangga kita, di mana saja kita perlu ilmu. Harus kita menjadi umat yang berilmu, karena dengan ilmu kita maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antaranya ayat 'allamal insana malam ya'lam. Habis malaikat Jibril memberi wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam gemetar hatinya belum fokus, belum mensadari apa yang terjadi, langsung kembali kepada rumahnya dalam Siti Khadijah dalam gemetar, saking dinginnya Rasulullah dan sakitnya Rasulullah SAW. Langsung diminta sama istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni." Tutupilah, selimudilah aku, karena saya merasa kedinginan yang luar biasa. Itu bukan masalah kedinginan karena musimnya dingin atau panas, sujuknya atau tidak, dia merasa karena yang terjadi hal-hal yang luar batas manusia. Akhirnya ditutupi oleh Siti Khadijah dalam selimut agar ditenangkan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW mulai menceritakan kepada istrinya Siti Khadijah. Inilah istri yang salihah, tempat curhat kita, tempat berbicaraan kita. Kita punya masalah, boleh ajak bicara. Jangan-jangan kita punya istri menjadi hanya sebagai pembantu saja di rumah, cuci, setrika, udah, tidak ada bicara.
Kalau orang mau ajak kita bicara, ngobrol, sana. Tugas kamu nanti saja, malam. Tidak boleh semacam ini. Harus kita, inilah contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sendiri punya masalah, dia terbuka sama istrinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah sebagai orang wanita yang salihah, dia menenangkan hati Rasulullah. Ini belum juga terjadi apa yang masalahnya apa. Siti Khadijah juga belum tahu. Tapi kata Siti Khadijah, wahai Muhammad, jangan khawatir. Yang terjadi ini pasti ada sebuah rahasia yang kita belum tahu. Yang jelas ini bukan sebuah masalah atau sebuah gangguan dari hantu atau jin atau syaitan, bukan. Karena sungguh anda memiliki sifat yang mulia, tidak mungkin akan dibalas dalam sifat yang buruk. Innaka la tasilur rahim. Kamu suka silatul rahim. Kamu suka memuliakan tamu, membantu orang miskin, menolong orang-orang yang dhaif, yang lemah dalam kondisi dizalimi. Ini memiliki sifat yang mulia dan istimewa sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita pergi kepada Waraqah ibnu Naufal. Ini Waraqah ibnu Naufal, salah satu ulama ahli kitab. Ada hubungan keluarga sama Siti Khadijah. Wahai Waraqah, ini cerita terjadi begini-begini sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah orangnya sudah usia, sudah tua, langsung dia nangis. Hadzan namusul akbar. Ini sebuah yang datang kepada Muhammad ini sudah pernah datang kepada Nabi Musa. Anda Nabi umat ini, kata Waraqah. Dia sudah faham yang datang ini Jibril, malaikat Jibril, karena sudah ada dalam buku Taurat dan Injil. Bagaimana saya boleh menjadi orang-orang yang masih kuat agar boleh ikut bersamamu? Ini kata Waraqah kepada Nabi. Sudah saya usia, sudah umur terlanjur. Tapi ada satu masa, wahai Muhammad, akan kaummu, ada satu saat kaummu sendiri akan mengusirmu dari kota Makkah. Rasulullah kaget. Saya akan jadi nabi dan kaumku sendiri, kaum saya sendiri mengusir saya dari Makkah. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada nabi sebelummu membawa dakwah seperti ini, pasti akan menghadapi banyak cobaan dan ujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini langkah pertama. Kalau kita mendapatkan hal seperti ini, begitu tergoda, terganggu dengan sedikit cobaan dan ujian, kita langsung pasrah. Saya tidak ada urusan dakwah. Ini bukan urusan saya ini. Ini baru cobaan langkah pertama sudah langsung pasrah. Dakwah harus capek. Dakwah harus keringat. Kalau anda berdakwah belum dicaci maki, anda berdakwah belum ditolak, anda berdakwah belum dilimbar, anda berdakwah belum dihina, berarti belum berdakwah. Masih baru langkah pertama. Mau memiliki martabat para nabi dan rasul, harus kena cobaan dan ujian. Anda di jalan para nabi, di atas jalan para rasul, berarti harus anda menghadapi banyak cobaan dan ujian. Jangan anda merasa dakwah itu senang. Tidak ada namanya senang. Habis itu Rasulullah SAW mulai bertahap dakwahnya, yang saya tidak akan bahas seluas-luasnya, tapi mulai bertahap dengan dakwah rahasia, diam-diam mengajak istrinya Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dia pertama orang dari lelaki yang masuk Islam, kemudian mengajak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di antara anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari kaum wanita yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Mulailah sedikit-sedikit, perlahan-lahan Rasulullah mulai berdakwah diam-diam. Sampai turunnya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Sudah bangun, ingatlah umat. Sudah cukup diam-diam. Sudah selesai diam-diam. Harus terang-terang.
jelaskan kepada umat. Rasulullah SAW naik ke Jabal Abi Qubais yang ada sekarang sudah tidak ada, sudah dibangun hotel, habis ini. Sayang, semua bekas-bekas tanda-tanda sirah-sirah itu sudah hancur, tidak ada lagi. Tempat kelahiran Rasul sudah tidak ada, tempat duduknya Rasul tidak ada, tempat belajar Rasul tidak ada. Sudah la haula wala quwwata illa billah. Inilah kehilangan sejarah kita. Naik Rasulullah SAW, wa sabaha, wa sabaha. Ini sebuah panggilan. Kalau ada pengumuman dipanggil seperti itu. Sekarang kalau ada pengumuman ada polisi. Wah, 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 wah. Udah orang-orang faham. Ini ada pengumuman. Tapi dulu tidak ada kan macam miknya dan macam ini tidak ada, lampu ini tidak ada semua. Jadi kalau ada orang ada pengumuman, tinggal naik Jabal Abi Qubais, dia panggil wa sabaha, artinya wa sabaha, ya pagi-pagi, artinya pagi-pagi kumpul-kumpullah ada pengumuman. Semua lihat yang memanggil dan bertanya di atas gunung itu adalah Muhammad SAW. Oh, ini Muhammad As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Marilah kita, ada apa? Semua berkumpul. Dan Rasulullah SAW mencerita, kalau saya mencerita kepada kalian ada sebuah tentara yang akan serangi Makkah, ada sekarang di belakang gunung ini, sebentar lagi mau maju serangi Makkah, apakah kalian percaya kepada aku atau tidak? Apa jawaban keluarga Makkah? Semuanya percaya. Selama anda bersama kami di Makkah, tidak pernah kita kenal namanya bohong. Tidak pernah ada cerita bohong, selalu jujur. Pasti kami percaya. Walaupun peristiwa ini kan tentara yang datang mau dari gunung mau langsung serangi Makkah, hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka percaya. Langsung Rasulullah SAW, kalau memang sudah begini, inni ad'ukum, saya mengajak anda sekalian untuk berkata kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengajak kepada ibadah kepada Allah, tinggalkan ibadah batung-batung. Apa jawaban mereka? Semua diam. Hanya satu yang berbicara, paman Rasul Abu Lahab. Kata Abu Lahab, ini dari pagi-pagi suruh panggil-panggil wa sabaha, wa sabaha. Orang-orang jauh-jauh datang kumpul-kumpul. Ini yang anda mau sampaikan? Uffil laka wa lima ataitu. Tabbal laka. Terputus tanganmu, terputus kehidupanmu, celakamu. Ini paman Rasulullah malu. Pamannya seperti ini. Karena dia pertama kata mengucapkan tabbat laka ya Muhammad, terputuslah hudimu, celakalahmu, Allah juga balas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sama. Allah Maha Adil. Karena dia mengucapkan kata ini di hadapan Rasulullah, Allah juga balas. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Tetap berdakwah, tetap bersemangat. Sambil mereka menggoda, mengganggu. Ada pamannya Rasulullah Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak mengajak dakwah Rasulullah, tidak mengikuti dakwah Rasulullah, tapi senantiasa membela. Tidak ada yang berani selama ada Abu Talib, tidak ada yang berani goda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang menawarkan, diberikan nawaran, ditawarkan bermacam hal agar Rasulullah SAW tinggalkan dakwahnya, tinggalkan Islam, biarkan mereka masing-masing. Tapi Rasulullah SAW tetap bertahankan diri di jalan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Sampai disempurnakan agama itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas sama-sama apa yang ditawarkan oleh kufar Quraisy kepada Rasul agar berhenti dakwah, berhenti mengajak umat manusia ke Islam, tapi Rasulullah SAW masih bertahan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang semua kita dalam keadaan sihat wal afiat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.